Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan tentang materi konsep pengelolaan pendidikan tingkat sekolah dasar. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan dan Farhan Maulana Darsono selaku asisten dosen. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Anissa Endalvianti dengan NPM 212151082 selaku moderator dari kelompok 5 dan juga ada rekan saya yaitu Ahmad Akbar dengan NPM 212151083. Adapun subbab materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu ada pengertian pengelolaan sekolah dasar dan kerangka pengelolaan sekolah dasar yang akan disampaikan oleh Ahmad Akbar, dan ada ruang lingkup pengelolaan sekolah dasar serta sekolah dasar yang efektif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja ke subbab materi yang pertama yaitu tentang pengertian pengelolaan sekolah dasar yang akan disampaikan oleh Ahmad Akbar. Kepada Ahmad Akbar, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya Ahmad Akbar akan memaparkan materi pertama yakni tentang pengertian pengelolaan sekolah dasar. Nah, sebelum ke pengertian pengelolaan sekolah dasar, mari kita penggal dulu apa sih pengelolaan sekolah dasar ini per katanya. Yang pertama adalah pengelolaan atau manajemen. Bisa dilanjut. Nah, pertama sebelum ke pengertian secara umumnya, kita menurut istilah dulu, menurut bahasa dulu yakni manajemen berasal dari bahasa Prancis yakni manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Kemudian ada bahasa Italia yakni maneggiare yang artinya mengendalikan, lalu bahasa Latin manus yang artinya tangan. Nah, maksudnya adalah manajemen adalah sebuah seni melaksanakan, mengatur, dan mengendalikan yang berproses melalui kegiatan-kegiatan yang menimbulkan efek yang positif. Nah, untuk secara umumnya bisa dilihat di layar, yakni pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan ada juga ya menurut para ahlinya, di sini saya ambil dari menurut Hasibuan tahun 2010, mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah sebuah ilmu atau seni proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengendalian usaha-usaha setiap para anggota organisasi dan pemberdayaan atau penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien yang memiliki dampak positif serta dilakukan oleh orang atau instansi yang memiliki wewenang dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sebuah organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Lanjut, kata kedua yakni sekolah dasar. Nah, sekolah dasar ini asal katanya dari kata sekolah atau sekolah yang artinya waktu luang atau senggang. Lalu dasar sendiri berarti awal atau pokok. Maka secara etimologi dapat disimpulkan bahwa sekolah dasar adalah tempat mengisi waktu luang belajar yang paling awal. Nah, yang di layar yakni secara umumnya sekolah dasar atau disingkat SD adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP SLTP atau SLTMP. Nah, sekolah dasar ini lebih menekankan pada pendidikan karakter dan juga penanaman konsep materi. Bisa dilanjut. Nah, kemudian pengertian itu sendiri dari manajemen sekolah dasar secara umumnya adalah merupakan proses pendayagunaan sumber daya sekolah dasar melalui kegiatan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian secara lebih efektif dan efisien. Nah, yang tertera di layar adalah menurut para ahli,
Yang pertama yakni Sagala pada tahun 2011 mengatakan bahwa manajemen sekolah adalah proses dan instansi yang memimpin dan membimbing penyelenggaraan pekerjaan sekolah sebagai suatu organisasi dan mewujudkan tujuan pendidikan dan tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Nah, maksud beliau adalah manajemen sekolah dasar adalah proses mengatur, mengawasi, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia di sekolah dasar melalui kegiatan-kegiatan yang terstruktur secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah dasar itu sendiri. Kemudian menurut Rohyat tahun 2010 mengemukakan bahwa manajemen sekolah adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Nah, menurut beliau, ini maksudnya manajemen sekolah dasar adalah sebuah proses yang dipimpin oleh instansi atau seseorang yang melakukan kegiatan mengatur, mengawasi, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia di sekolah dasar atau sebuah organisasi yang diantaranya adalah money, method, material, mesin, dan market, atau yang kita sebut 6N yang dilakukan secara teliti, jelas, lengkap, dan sistematis. Selanjutnya pendapat terakhir dari Nawal At-Tuwairaki tahun 2004, manajemen sekolah dasar adalah sejumlah upaya yang terkoordinir yang dikerahkan oleh manajemen yang berwenang dalam lingkup sekolah dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pejabat tinggi di bidang pengajaran dalam sebuah negara sesuai dengan arahan-arahan manajemen pendidikan dan rencana-rencananya. Dalam konteks manajemen sekolah dasar menurut beliau berarti adalah sejumlah upaya-upaya yang terkendali, terkontrol, terkoordinir dengan baik yang dikerahkan oleh instansi atau seorang pemimpin yang memiliki wewenang dalam ruang lingkup sekolah dasar dalam rangka mencapai dan mewujudkan semua tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pejabat-pejabat tinggi di bidang pengajaran sekolah dasar dalam sebuah negara yang dijalankan sesuai dengan arahan-arahan manajemen pendidikan dan rencana-rencana yang telah dibuat. Nah, berdasarkan pendapat para ahli sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa manajemen sekolah dasar adalah proses dan pemberdayaan sumber daya proses dan upaya melakukan kegiatan mengatur, mengawasi, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia di sekolah dasar yang meliputi money, method, material, mesin, market, atau yang kita sebut 6M, yang dilakukan secara teliti, jelas, lengkap, efektif, efisien, dan sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sekolah dasar yang telah ditetapkan. Lanjut, untuk materi kedua yakni kerangka manajemen sekolah dasar. Nah, kerangka manajemen itu adalah serangkaian hubungan dan tanggung jawab di dalam sebuah organisasi. Maka, kerangka manajemen sekolah dasar adalah unsur-unsur yang tersusun sistematis dan saling berhubungan di dalam sebuah sekolah dasar atau organisasi yang membuat sekolah dasar itu bisa berdiri dengan kokoh. Nah, meskipun setiap sekolah menetapkan kerangka manajemen untuk merefleksikan kebutuhan dan lingkungannya, tetapi kerangka manajemen sekolah dasar ini secara umum terdiri dari seperti yang di layar. Yang pertama yakni perencanaan anggaran tahunan sekolah. Ini berisi jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah untuk mereview pengembangan rencana dan menjamin konsistensi dengan anggaran yang ada. Yang kedua yakni peran kepala sekolah, yang merupakan garis besar peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Selanjutnya yakni laporan kinerja sekolah, merupakan mengenal frekuensi dan tingkatan rincian laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Kemudian ada delegasi wewenang, yakni wewenang yang didelegasikan kepala sekolah meliputi kemampuan untuk melakukan pengeluaran.
Terus selanjutnya ada monitoring pengeluaran finansial, yakni pengaturan untuk melakukan autorisasi pembayaran dan pelaksanaan monitor pengeluaran finansial. Selanjutnya ada prosedur mengisi kekosongan pegawai, yakni menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai termasuk melibatkan pemerintah di dalam pelaksanaan prosesnya. Dan yang terakhir yakni manajemen ketidakhadiran kepala sekolah, yakni pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah atau individu kunci lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Ahmad Akbar yang sudah menyampaikan materi sebelumnya. Selanjutnya itu ke sebuah materi yang ketiga tentang ruang lingkup pengelolaan sekolah dasar yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Manajemen berarti menyelesaikan suatu pekerjaan hingga tuntas. Agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan, maka kepala sekolah harus merencanakan segala sesuatunya secara jelas, mengorganisasikan manusia dan material, mengarahkan anggota-anggotanya, mengordinasikan dana, memonitor kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya, serta mengontrol dan mengevaluasi kemajuan dan pencapaian yang telah diperoleh. Dengan demikian, pengelola sekolah harus melaksanakan banyak kegiatan baik sendiri maupun dengan orang lain di sekolahnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup manajemen pendidikan sekolah dasar yaitu suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh setiap anggota dari sekolah dasar tersebut agar tujuan atau visi misinya dapat tercapai dengan baik, di mana elemen-elemen kegiatan tersebut terdiri dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengorganisasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Nah, di sini ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Pertama ada ruang lingkup menurut wilayah kerja. Nah, untuk ruang lingkup pertama ini meliputi manajemen pendidikan suatu negara, manajemen pendidikan suatu provinsi, satu kabupaten atau kota, unit kerja, dan manajemen kelas. Manajemen kelas ini adalah inti dari sebuah manajemen pendidikan tersebut, karena dalam kelas proses pengajaran berlangsung. Dan yang kedua ada ruang lingkup menurut objek garapan. Nah, ini meliputi manajemen siswa, personel sekolah, kurikulum, sarana atau material, anggaran, ketata laksanaan, humas, komunikasi, pendidikan. Yang ketiga ada ruang lingkup menurut fungsi atau urutan kegiatannya. Di sini disebut juga dengan manajemen administrasi. Nah, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, komunikasi, dan evaluasi. Yang terakhir ada ruang lingkup menurut pelaksana. Sedangkan di sini ada ruang lingkup manajemen pendidikan sekolah dasar. Yang pertama ada perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengkoordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, dan yang terakhir ada kegiatan dan program. Dan selanjutnya masuk ke sebuah materi yang keempat yaitu tentang sekolah dasar yang efektif. Nah, di sini pengertian dari sekolah dasar efektif yaitu sekolah yang memenuhi kebutuhan sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Nah, menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan kualitas hasil siswa, bukan pada kualitas proses yang dilaksanakan oleh siswa. Maksud dari definisi tersebut yaitu bahwa sekolah yang efektif itu lebih memfokuskan terhadap kualitas hasil siswa daripada proses yang sudah dilakukan oleh siswa dan siswa memiliki hasil tes yang baik. Hal tersebut jelas berbeda dengan definisi dari kurikulum nasional yang mengatakan bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang memaksimalkan pencapaian siswa dan perkembangan individu serta mempersiapkan siswa untuk kehidupan selanjutnya. Sekolah menjadi efektif jika memiliki yang pertama kepemimpinan yang kuat, adanya keterlibatan orang tua di dalam proses yang dilakukan sekolah, bebas dari pengaturan eksternal yang berlebihan, memiliki kualitas guru yang tinggi serta baik. Nah, di sini ada karakteristik sekolah dasar yang baik. Pertama, ada kepemimpinan kepala sekolah yang punya tujuan yang jelas, keterlibatan kepala sekolah, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan, konsistensi keberlanjutan dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran, pendekatan pembelajaran yang berstruktur, pengajaran yang menentang secara intelektual, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif,
tugas yang terdefinisikan secara jelas, komunikasi yang baik antara guru dan siswa, catatan tertulis, keterlibatan orang tua dan masyarakat, dan pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Kepala sekolah dasar dan guru merupakan orang terdekat dalam kegiatan belajar dan mengajar. Sekolah dasar yang efektif harus memiliki guru yang efektif dan dapat mengikuti pemimpin yang cakap dalam usaha menuju keberhasilan akademik. Nah, selain kepala sekolah dan guru, orang tua juga seringkali diharapkan dapat menjadi partner dengan guru dan kepala sekolah agar dapat memenuhi tujuan pembelajaran dari anak-anaknya. Nah, keterlibatan orang tua dalam pendidikan diantaranya orang tua mendiskusikan masalah pendidikan dengan anak-anak mereka. Yang kedua, orang tua melakukan supervisi terhadap kemajuan anak-anaknya melalui pendidikan. Yang ketiga, orang tua berkomunikasi dengan sekolah dasar. Yang terakhir, orang tua secara aktif berpartisipasi di dalam kegiatan sekolah dasar. Nah, sekolah dasar yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif dan prosedural. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala arah, sedangkan sekolah dasar yang baik berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang tepat dan telah disetujui, di mana tujuan-tujuan ditentukan baik secara internal atau eksternal. Mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelum mengakhiri sesi presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi, manajemen merupakan kekuatan utama di dalam setiap organisasi yang mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai sistem untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, manajemen atau pengelolaan sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar dan bagian dari pembuatan keputusan yang dilakukan bersama atau melalui penerimaan tanggung jawab manajemen spesifik untuk beberapa aspek pekerjaan sekolah. Nah, sedangkan untuk kerangka pengelolaan sekolah dasar adalah serangkaian hubungan dan tanggung jawab di dalam sebuah organisasi, di mana maksudnya yaitu unsur-unsur yang tersusun sistematis dan saling berhubungan di dalam sebuah sekolah dasar atau organisasi yang membuat sekolah dasar itu bisa berdiri dengan kokoh. Nah, sedangkan ruang lingkup pengelolaan sekolah dasar yaitu suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan oleh setiap anggota dari sekolah dasar tersebut agar tujuan atau visi misinya dapat tercapai dengan baik, di mana elemen-elemen kegiatan tersebut terdiri dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Dan untuk sekolah dasar yang efektif sendiri yaitu sekolah yang lebih memfokuskan terhadap hasil siswa daripada proses sudah dilakukan oleh siswa dan siswa memiliki aktivitas yang baik, di mana maksud tersebut yaitu sebagai sekolah yang memenuhi kebutuhan sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.